Tuhan dalam keadaan yang baik, semua sehat semua. Amin. Dompet aman, dompet aman, aman dompet. Dompet sih aman Pak Pendeta, isinya yang nggak aman Pak Pendeta. Ya. Saudara mau dompet isinya aman atau nggak aman, tetap mengucap syukur. Katakan amin. Ya, karena di balik ucapan syukur ada mujizat Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, sore hari ini saya khotbah tidak jauh-jauh dari tema yang memang hari-hari ini ya gereja kita sedang dapatkan, saudara ya. Hari ini saya akan membagikan secara khusus satu tema, yaitu antusias di masa Pentakosta yang ketiga. Sama-sama katakan antusias. Oh, kurang antusias jawab ini. Lebih keras 1, 2, 3. Antusias. Nah, itu dia ya saudara-saudara. Dahsyat saudara. Pentakosta ketiga sedang terjadi atas bangsa kita Indonesia. Setuju katakan amin saudara. Nah, saya ngerti karena begini, banyak orang rasanya dengar Pentakosta ketiga mungkin hampir tiap minggu, tapi seringkali kita kurang antusias akan kegerakan Pentakosta yang ketiga. Banyak orang sering dengar tentang Pentakosta ketiga, gembala sidang kita selalu ingatkan, tapi kita rasanya kayaknya ya tenang-tenang aja, kurang bergairah. Nah, sampai satu sisi saya menyadari bahwa oh ini mungkin kita belum nangkep sepenuhnya. Tapi kalau saudara bisa tangkap baik-baik tentang kegerakan Pentakosta yang ketiga ini, saya percaya hidup saudara pasti berubah. Setuju katakan amin. Ini bukan sesuatu yang biasa-biasa, bukan sesuatu yang ya sekedar, tidak. Tapi di balik kegerakan Pentakosta ketiga ini ada satu hal yang dahsyat. Nah, saya ingin ingatkan lebih dulu ya, reminder kembali tentang arti dari Pentakosta. Seringkali kan tiap minggu kita baca definisi tentang Pentakosta yang ketiga. Nah, boleh ditampilkan media yang tadi. Nah, kita tahu Pentakosta yang ketiga itu yang pertama bicara apa? Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Sama-sama katakan yang dahsyat. Di zaman ini, zaman saudara dan saya sedang hidup. Nah, lalu yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Lalu yang ketiga, Pentakosta yang ketiga akan membangkitkan generasi muda. Generasi Yeremia yang cinta Tuhan mati-matian, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah, ini ya. Yang keempat, coba kita lihat lagi. Yang keempat, Pentakosta ketiga itu lahir di Indonesia. Slide yang ini apa? Slide atau video? Ya. Nah, lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima kita lihat, ya, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa kepada setiap kita semua, saudara dan saya, untuk kita menyelesaikan amanat agung Tuhan. Bapak Ibu, saya mau beritahu buat setiap kita, dalam hidup kita ada yang namanya panggilan Tuhan. Amin. Panggilan Tuhan bagi kita apa? Selesaikan amanat agung Tuhan. Panggilan Tuhan selesaikan amanat agung Tuhan bukan hanya tugasnya pendeta, bukan hanya tugasnya gembala, bukan hanya tugas pengerja, tapi tugas kita semua. Setuju katakan amin. Selesaikan amanat agung. Nah, saya mau beritahu bahwa saudara begini. Pentakosta ketiga ada pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Soalnya kita lihat lebih dulu. Pentakosta yang pertama itu terjadi di loteng Yerusalem. Pada waktu itu Tuhan pilih satu tempat, ya. Nama tempatnya loteng Yerusalem. Lalu Tuhan juga pilih murid-murid yang terlibat di dalam Pentakosta yang pertama. Ada 120 murid. Lalu apa yang terjadi? Setelah murid-murid dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kuasa Pentakosta yang pertama, mereka bergerak. Lalu terjadi yang namanya penuaian jiwa yang sangat besar pada waktu itu. Dan yang luar biasa, sejarah gereja dimulai setelah Pentakosta yang pertama. Jadi kalau kita bisa ada ibadah hari ini, bisa gereja, itu karena sejarahnya dimulai dari Pentakosta yang pertama. Karena gereja lahir pada waktu itu, saudara. Nah, lalu kemudian terjadi lagi
Pentakosta yang kedua pada tahun 1906, kembali lagi Tuhan pilih tempat dan Tuhan pilih orangnya. Tempatnya di mana? Di Azusa Street di Los Angeles. Lalu Tuhan pilih siapa? Tuhan pilih seorang hamba Tuhan yang sangat sederhana, keturunan kulit hitam. Papahnya itu bukan seorang yang ternama, yang ayahnya itu seorang budak Afrika Amerika, saudara. Namanya siapa? William Seymour. Nah, yang luar biasa, William Seymour ini hamba Tuhan yang penuh dengan keterbatasan. Matanya cacat, saudara. Tidak bisa melihat sebelah. Tapi yang luar biasa, Tuhan pilih orang yang sangat sederhana ini untuk menjadi orang kunci Pentakosta yang kedua. Dan apa yang terjadi dampaknya pada waktu itu dalam kurun waktu 10 tahun. Dari tahun 1906 sampai 1915, saudara, terjadi yang namanya pertobatan 600 jiwa. Saudara bisa bayangin 600 jiwa itu 2 kali lipat dari jumlah penduduk di Indonesia. Penduduk Indonesia sekarang berapa? 257 atau 260 sekian. Dikali 2, saudara. Dan itu 700 pada waktu itu terjadi dalam kurun waktu 10 tahun. Dan yang luar biasa pada waktu itu William Seymour bernubuat 100 tahun ke depan akan terjadi kembali pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dari Pentakosta pertama dan kedua. Dan benar, saudara, beberapa tahun terakhir ini gembala sidang kita mendapatkan bahwa Pentakosta yang ketiga sudah terjadi dan sedang terjadi atas Indonesia. Tuhan pilih tempat di Pentakosta ketiga. Tempatnya di mana? Indonesia. Loh, nggak ada yang senang kalau Tuhan pilih Indonesia. Amin. Indonesia. Tempat di mana kita ada. Dan Tuhan pilih orang. Siapa? Gembala sidang kita. Sebagai orang kunci. Messenger of the third Pentecost. Saya percaya kalau Tuhan pilih gembala sidang kita, Tuhan juga pasti pilih kita semua. Amin. Nah, saudara, saya mau beritahu bahwa begini. Harusnya ketika kita dapat visi Pentakosta ketiga ini, kita harus begitu excited. Kita harus begitu bergairah, bersemangat. Kenapa? Karena ini gak main-main. Nah, saya mau lebih dalam dulu, untuk ajak kita melihat, ya. Saya percaya kadang kita kurang bergairah atau biasa-biasa aja karena kita gak ngerti dalamannya. Ada apa sih di balik Pentakosta ketiga? Tapi saya percaya kalau saudara mengerti dalamnya, dampaknya dari Pentakosta ketiga, saya percaya pulang dari tempat ini saudara pasti berubah. Serius. Awal-awal mungkin kita masih biasa apa sih? Tapi nanti saya percaya saudara akan mengalami satu perubahan, kegairahan, api Roh Kudus akan bergelora dalam hidup saudara. Setuju, katakan amin. Nah, kita lihat dulu, saudara, ada apa di balik Pentakosta ketiga? Dampaknya seperti apa sih? Nah, saya mau katakan yang pertama, saudara. Kita kan tadi lihat ada 5 poin, tapi saya rangkum ada 3 lah, ya. Ini untuk menjadi highlights-nya, ya, definisi dari Pentakosta yang ketiga. So, perhatian baik-baik. Di dalam Pentakosta yang ketiga akan terjadi yang namanya pertobatan jiwa besar-besaran. Nggak ada yang amin. Kalau dengar kata pertobatan, biasa-biasa aja. Tapi kalau dengar berkat, amin. Yes, haleluya. Kalau dengar mujizat, iya itu dia, amin, amin. Tapi kalau dengar pertobatan, ya biasa aja deh. Terus saya ulangi sekali lagi. Pentakosta yang ketiga akan mengakibatkan pertobatan jiwa besar-besaran. Amin. Amin. So, kenapa? Karena gini, waktu Pentakosta terjadi, kuasa Roh Kudus dicurahkan. Dan Roh Kudus akan menginsafkan hati manusia. Coba kita buka satu ayatnya. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-8. Nah, kita lihat Yohanes 16 ayatnya yang ke-8 dikatakan demikian, saudara. Dan kalau ia datang, ia di sini yang dimaksud adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa.
kebenaran dan penghakiman. Saudara, harusnya kita antusias di momen Pentakosta ketiga ini karena kita tahu Roh Kudus sedang bekerja dengan dahsyat untuk menginsafkan hati manusia. Amin. Saudara, saya mengerti, saya bisa pahami. Karena seringkali mindset kita masih belum berubah. So, saya buka rahasia boleh ya? Saya kasih tahu rahasia boleh ya? Saudara, menurut saudara, mujizat apa yang paling besar dalam kehidupan kita? Ada yang tahu? Mujizat apa yang paling besar? Saya beritahu jawabannya. Mujizat yang paling besar dalam hidup ini bukannya orang sakit lalu sembuh, bukannya orang mati lalu dibangkitkan, bukannya orang bangkrut lalu tiba-tiba jadi diberkati, bukan mujizat nggak dapat kerja lalu dapat kerja. No, itu biasa. Tapi ada satu mujizat yang lebih besar dari itu semua, yaitu mujizat pertobatan hati manusia. Setuju, katakan amin. Pak, Bu, manusia tidak bisa mengubah manusia. Suami nggak bisa ubah istri, istri nggak bisa ubah suami, orang tua nggak bisa ubah anak, anak nggak bisa ubah orang tua, apalagi anak mau ubah mertua, nggak bisa, nggak bisa. Berapa banyak kita udah lelah ngurus anak kita gak berubah-berubah. Berapa banyak kita udah capek lihat suami kita gak berubah-berubah. Berapa banyak kita rasanya udah mau nyerah. Aduh, ini anak kok gak berubah-berubah ya. Udah putus asa. Soalnya karena manusia gak bisa dirubah dengan manusia. Manusia hanya bisa dirubah oleh Roh Kudus. Katakan amin, saudara. Saudara, ini momentumnya di mana Roh Kudus sedang bergerak dengan dahsyat. So, kalau mujizat itu biasa bagi Tuhan, harusnya bagi kita orang Kristen, mujizat bukan sesuatu yang wah, gitu ya. Mujizat materi, mujizat jasmani, bukan sesuatu yang wah, itu biasa bagi anak-anak Tuhan. Amin. So, gini, so alami mujizat kesembuhan, bagus ya, Tuhan juga senang. Kita minta Tuhan jawab dengan mujizat kesembuhan. Tapi saya mau beritahu, berapa lama kita hidup di bumi? Lazarus mati 4 hari, dia alami mujizat tentang kita, lalu dia bangkit. Saya mau tanya buat saudara, setelah Lazarus bangkit, apakah dia hidup selamanya di bumi? Tidak, mati juga, saudara. Tapi ada mujizat yang paling penting dan terbesar dalam hidup manusia, waktu hati kita dijamah Tuhan dan kita bertobat. Selalu mujizat keuangan, mujizat ekonomi belum tentu bisa bawa kita ke surga. Mujizat jasmani, mujizat secara fisik belum tentu kita bisa bawa kita ke surga. Maaf, seringkali kita juga gampang lupa tuh. Tapi kalau mujizat pertobatan, itu pasti bawa kita ke surga. Setuju, katakan amin. Amin, saudara. Kalau ada saudara yang rindukan hari-hari ini, rindukanlah mujizat pertobatan terjadi di tengah-tengah keluarga saudara, terjadi di tengah-tengah perkumpulan teman-teman saudara. Biar itu terjadi. Satu kali ada seorang ibu, dia udah capek ngurus anaknya, saudara. Anaknya sedang bertumbuh remaja, lalu anaknya mulai bergaul dengan teman-teman pergaulan yang tidak baik. Mulai jatuh dalam masalah ya narkoba, masalah vape gitu, main biliar dan lain sebagainya. Lalu ibunya bilang sama saya, "Aduh, Pak Kris, gimana ya ini anak saya?" Saya bilang sama ibunya, "Doain terus, Cik. Cuma doain aja terus. Minta Roh Kudus jamah hati." Setahun gak ada perubahan, 2 tahun gak ada perubahan. Tahun ketiga, saudara, ibunya telepon saya. Oh, dia bilang gini, "Pak Kris, Pak, saya mau kasih tahu." "Kenapa, Cik?" "Pak, tadi malam saya ngintip pelan-pelan ke kamar anak saya. Anak saya lagi baca Alkitab, Pak. Dan udah beberapa hari terakhir ini, dia suka minta diantarin untuk ketemu teman-teman gerejanya. Kalau dulu dia main sama teman-teman yang gak benar, sekarang sama teman-teman yang benar. Udah mulai ikut konser, ikut tour." Saya bilang, itu Pentakosta ketiga. Amin, saudara.
Saudara, Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat hari-hari ini, mengubah hati manusia. Pertanyaannya hari ini, kita antusias nggak akan hal ini? Beberapa tahun terakhir saya sering kunjungan ke salah satu keluarga yang bukan anak Tuhan. Tapi saya punya beban untuk kunjungi dan injilin. Ya, dari kepercayaan yang lain, dari Buddha. Saudara, dari tahun ke tahun ya, kebetulan ada salah satu anggota anaknya yang sakit. Saya doakan, saya bilang, tapi saya doa pakai Tuhan Yesus ya, saya bilang ya, pakai Tuhan saya nih. Oh iya, nggak apa-apa. Kadang sebelum doakan saya injili, saya bilang Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus itu nyata, Tuhan Yesus itu yang bawa kita nanti ke surga, bukan yang lain. Dia ngaku, oh ya, amin. Tahu gak saudara, tadi malam saya dengar pengakuan langsung dari mulut salah satu anggota keluarganya. Dia katakan apa, Pak? 1 bulan terakhir ini saya rajin dengar khotbah di YouTube, Pak. Saya doa sekarang panggil nama Yesus, Pak. Buat orang yang dahsyat bagi Tuhan. Amin. Kenapa? Karena pencurahan Roh Kudus sedang terjadi. Ini sedang terjadi, saudara. Amin. Beberapa tahun lalu satu kali ada seorang ibu, Pak, kenapa? Tolong doain, Pak. Doain apa? Suami saya. Kenapa suaminya? Pergi, Pak. Aduh. Pergi kemana? Nggak tahu, Pak. Nggak ada kabar. Udah berapa lama? 4 tahun, Pak. Buset. Melebihin Bang Toib. Saya bilang apa sama istri? Saya bilang doa terus, minta Roh Kudus jamah. Gak pakai lama saudara, 3 bulan suaminya pulang. Kenapa? Karena kuasa doa, Roh Kudus yang bekerja. Amin. Hari ini saudara rindu siapa yang ingin dipulihkan? Saudara rindu siapa yang ingin saudara pengen dia bertobat? Minta sama Tuhan, doakan. Mungkin itu suamimu, mungkin itu istrimu, mungkin itu anak-anakmu, mungkin orang tuamu. Ini kesempatannya. Mujizat pertobatan itu nyata. Amin. Atau maaf, mungkin Pak, saya juga butuh Pak pertobatan, Pak. Bukan cuma orang lain ya, bagus. Doa terus, minta Roh Kudus jamah sampai hati kita betul-betul dipulihkan Tuhan. Nah, lalu yang kedua, dampak dari Pentakosta yang ketiga. Kalau pertama tadi ada pertobatan jiwa besar-besaran. Yang kedua, saudara, ada kebangkitan besar-besaran. Apa bedanya pertobatan dengan kebangkitan? Saya kasih contoh sebentar supaya saudara bisa dapat gambarannya. Soal tadi kita dengar VOP, ya, Voice of Pentecost. Ada 2 tokoh dalam Alkitab yang dipakai Tuhan luar biasa setelah Pentakosta pertama, yaitu Petrus dan Yohanes. Soal saya mau ambil contoh Petrus. Saudara, Petrus itu salah satu murid Yesus yang kurang lebih selama 3 tahun bersama-sama dengan Yesus. Ya, kemana Yesus ada, Petrus ikut. Bahkan kemana Yesus pergi, Petrus selalu ada. Tapi kita tahu apa yang terjadi dengan Petrus. Bisa-bisanya Petrus yang ikut Tuhan bertahun-tahun, dia menyangkal Tuhan. Bisa-bisanya dia tidak mengakui Tuhan. Ada apa dengan Petrus? So, waktu saya selidiki baik-baik, ternyata ada satu yang salah dari kehidupan Petrus ketika dia mengikut Tuhan. Apa yang salah? Mari kita buka ayatnya. Matius pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-27. Matius 19, ayatnya yang ke-27. Coba kita lihat. Coba perhatikan, ini sesuatu yang salah dalam hidup Petrus ketika dia mengikut Tuhan. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang kami peroleh? Saudara, salahnya di mana? Salahnya adalah di motivasinya Petrus ketika dia ikut Tuhan. Petrus punya motivasi yang salah. Petrus ikut Tuhan punya motivasi supaya dia dapat sesuatu, supaya dia bisa terima sesuatu.
Petrus ikut Tuhan, untung rugi, hitung-hitungan. Tuhan, saya udah rajin, saya udah lakukan ini, saya udah lakukan itu. Mana Tuhan berkat-Mu? Mana Tuhan mujizat-Mu? Mana Tuhan? Soalnya ini tahun paradigma yang baru. Kita harus ubah paradigma kita. Kalau paradigma kita berubah, motivasi kita ikut Tuhan juga berubah. Katakan amin. Soalnya ikut Tuhan bukan motivasinya cari berkat, bukan motivasinya cari mujizat. Ikut Tuhan pure 1000% tulus ikut Tuhan tanpa motivasi apapun. Amin. Soalnya apa yang terjadi dengan Petrus? Nggak kaget karena motivasinya salah, sehingga imannya gampang goyah. Pak, Bu, saya ingatkan, orang-orang yang motivasinya ikut Tuhan cuma berkat, cuma mujizat, ketika dapat goncangan, dia akan gampang goyah. Dia gampang kecewa. Dia gampang tinggalkan Tuhan. Dia gampang berlari membelakangi Tuhan, saudara. Sama seperti Petrus. Tapi apa yang terjadi? Yang luar biasa. Kisah Petrus tidak hanya berhenti ketika dia menyangkal Tuhan. Ada momen di mana Tuhan beri kesempatan buat Petrus. Ada momen di mana Tuhan memulihkan keadaan Petrus. Ada momen di mana Tuhan membangkitkan Petrus kembali. Kalau saudara tahu, pada akhir hidupnya Petrus berhasil berubah. Jadi orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan, menjadi orang yang tidak lagi hitung-hitungan dengan Tuhan, dan menjadi orang yang radikal. Saudara belajar artikel tentang sejarah rasul-rasul. Petrus akhir hidupnya, saudara, waktu itu dia menginjil. Ketika dia menginjil, dia ditangkap, lalu dia disiksa, dia ditahan, bahkan dijatuhi hukuman untuk disalib. Lalu Petrus berkata begini, jangan salibkan saya dengan kepala di atas, karena saya tidak layak. Itu hanya untuk guru saya. Biar salibkan saya dengan kepala di bawah. Tahukah saudara, salib terbalik dengan kepala di bawah lebih menyakitkan daripada kepala di atas. Kenapa? Karena seluruh aliran-aliran darah itu turun dari ujung jempol kaki sampai ke ubun-ubun kepala, saudara. Dan itu sangat menyakitkan buat Petrus. Tapi yang luar biasa, hari itu Petrus gak lagi hitung-hitungan nama Tuhan. Petrus gak lagi ngambek-ngambekan nama Tuhan. Petrus gak marah-marah sama Tuhan. Petrus gak kecewa lagi sama Tuhan. Petrus jalani dengan kerelaan hati. Pertanyaannya, apa yang bisa bikin Petrus berubah secara radikal? Kita mundur sebentar, saudara. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ternyata Petrus ada bersama 120 murid di atas loteng Yerusalem. Apa yang Petrus alami? Dia mengalami pencurahan Pentakosta yang pertama. Saudara dengar baik-baik. Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, sanggup mengubahkan hati kita yang tadinya setengah-setengah ikut Tuhan, yang tadinya hitung-hitungan ikut Tuhan, menjadi orang-orang yang radikal buat Tuhan. Katakan amin. Pentakosta akan mengubahkan hidup kita, sehingga kita akan menjadi orang yang gak gampang ngambek, gak gampang kecewa. Doa mau dijawab gak dijawab, tetap ikut Tuhan. Dapat mujizat gak dapat mujizat, tetap ikut Tuhan. Maaf, seringkali kita masih hitung-hitungan, Tuhan, jawab dulu dong doanya, baru saya rajin ke gereja deh. Jawab dulu dong Tuhan, doa saya, baru nanti saya baca Alkitab. Roh Pentakosta akan mengubahkan kita dari itu semua. Katakan amin. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dewasa dalam Tuhan. Satu kali ada seorang anak perempuan, anak kecil. Namanya anak perempuan masih TK, polos, saudara. Dia doa minta gini sama Tuhan. Tuhan, di kamarnya dia doa, aku minta boneka Tuhan. Aku minta sepeda Tuhan. Jawab ya Tuhan, kasih buat aku sepeda. Amin. Dia keluar dari kamarnya, dia buka pintu depan rumahnya, nggak ada sepeda. Dia tunggu mungkin nanti malam kali Tuhan kasih.
Pas malam dia ketiduran, besok pagi dia bangun, dia doa lagi. Tuhan, aku minta sepeda ya Tuhan. Tolong kasih ya Tuhan. Amin. Dia tunggu sebentar, lalu dia keluar ke pintu depan, dia buka rumahnya. Sepedanya nggak ada juga. Dia mulai agak-agak kesel, saudara. Lalu dia tunggu, mungkin nanti malam deh. Pas malam juga belum datang, sepedanya nggak ada juga. Besok hari ketiga, dia doa lagi. Tuhan, aku minta sepeda Tuhan. Kasih dong Tuhan. Ayo Tuhan, kasih ya. Amin. Habis dia doa, dia keluar kamar, dia buka pintu di depan rumahnya. Ternyata nggak ada juga sepedanya. Itu hari ketiga dia udah kesel banget, saudara, udah bete banget. Lalu karena dia kesel, kemudian dia ke belakang rumah. Kebetulan di belakang rumahnya ada taman kecil, ada kolam ikan, dan di pinggir kolam ikannya ada patung Bunda Maria. Lalu apa yang dia lakukan? Si anak kecil ini deketin patung Bunda Maria, lalu dia copot, dia patahin patung Bunda Marianya, sekrek. Lalu dia masukin ke dalam baju di belakangnya dia umpetin. Lalu dia berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, kalau Tuhan masih mau lihat mamahnya Tuhan, tolong cepetan kasih sepeda buat saya. Itu kita suka begitu sama Tuhan. Mungkin kita gak ngumpetin patung Bunda Maria, tapi kita suka ngambek sama Tuhan karena keadaan yang rasanya Tuhan kok gak datang menolong saya ya Pak. Tapi saya mau beritahu saudara, kalau saudara penuh dengan Pentakosta, saudara akan diubahkan hatinya. Amin. Saudara gak akan lagi sama seperti orang-orang yang maaf tidak dewasa dalam Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga, yang terakhir, dampak dari Pentakosta yang ketiga yang membuat kita akan antusias di hari-hari ini, di tengah-tengah Pentakosta ketiga, Roh Kudus akan membawa banyak orang untuk bergairah melayani Tuhan. Amin, saudara. Melayani Tuhan untuk apa? Menyelesaikan amanat agung Tuhan. Berapa banyak saudara yang mau dipakai Tuhan? Angkat tangan. Oh haleluya, puji Tuhan. Pak, tapi saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa khotbah, Pak Pendeta. Saudara, Tuhan nggak suruh kita jadi pengkhotbah, jadi penyanyi, jadi pemain musik, enggak. Ya itu memang ada panggilan-panggilan khusus. Tapi Tuhan panggil kita untuk membawa api Pentakosta ketiga dimanapun kita berada. Amin, saudara. Amin. Apa panggilannya? Messenger of the third Pentecost. Tapi gimana caranya Pak Pendeta? Saya nggak tahu gimana caranya jadi messenger of the third Pentecost. Saya terlalu yakin dan percaya, saudara. Hal yang paling sederhana tapi sangat berdampak dalam kehidupan ini adalah DOA. Doa. Amin. Saya percaya mungkin saudara gak pinter main musik, gak pinter nyanyi, gak pinter khotbah, gak pinter doa sharing. Tapi saya percaya saudara semua bisa berdoa. Amin. Terus apa yang harus saya lakukan Pak? Doakan untuk jiwa-jiwa. Supaya Roh Kudus menjamah mereka. Memulihkan mereka. Membuat hati mereka bertobat. Saya akan lebih dalam sedikit sebentar. Saudara, saya mau beritahu begini. Kita bisa bertobat bukan karena kekuatan kita sendiri. Setuju, katakan amin. Kita bisa bertobat, bahkan maaf, bukan karena keinginan kita. Betul nggak? Tapi kita bingung, kok kita bisa bertobat ya? Kok saya bisa ada di tempat ini, di gereja ini ya? Kok saya tiba-tiba bisa jadi suka sama Tuhan? Apa sih itu pertobatan? Pertobatan kan orang yang tadinya nggak suka Tuhan jadi suka Tuhan. Orang yang tadinya nggak suka hal-hal yang rohani jadi suka dengan hal yang rohani. Orang yang tadinya terikat dengan kebiasaan-kebiasaan dosa yang buruk, mereka tinggalkan itu semua, anggap itu sampah, lalu mereka balik ke jalan Tuhan yang benar. Itu kan pertobatan. Nah, pertanyaannya, kita sekarang yang udah dipulihkan, udah bertobat, coba renungkan, kok bisa ya
kita ada hari ini jadi suka sama Tuhan. Kok bisa ya? Saya jadi gak suka lagi sama yang dosa-dosa itu. Kok bisa? Saya mau beritahu buat saudara, rahasianya. Tahu apa yang bisa bikin saudara bertobat sampai hari ini? Dan saudara tiap minggu datang ke gereja di tempat ini. Tahu rahasianya? Saya kasih tahu buat saudara. Karena di waktu-waktu yang lampau, di tempat yang tersembunyi, yang kita tidak tahu dan kita tidak kenal, ada orang-orang yang setia berdoa syafaat buat saudara dan saya. Ada pendoa-pendoa yang selalu menaikkan doanya setiap malam di menara-menara doa, di ruang-ruang doa untuk pertobatan jiwa-jiwa, dan doa itu dijawab melalui kehidupan kita. Kalau saudara sadar akan hal ini, saudara bisa berterima kasih banget sama orang-orang yang saudara gak kenal itu. Pak Bu, hidup kita sementara, hidup di dunia sementara. Kehidupan kekal itu tujuan kita. Hidup bukan tujuan Pak Bu, hidup ini persiapan. Surga tujuan kita. Amin. Pertobatan lebih penting daripada mujizat. Kita bisa bertobat karena ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus bisa jamah kita karena ada orang-orang yang berdoa, yang membangun hadirat Tuhan, menaikkan doa-doanya. Waktu hadirat Tuhan dinaikkan, Roh Kudus dicurahkan, dan Roh Kudus menjamah hati kita. Amin. Hari ini, sebagai balas budi kita untuk orang-orang yang kita gak kenal mungkin, atau mungkin kita kenal mereka doain kita. Gimana cara balas budinya Pak? Balas budinya gampang. Doakan juga untuk jiwa-jiwa yang lain, supaya mereka bertobat, supaya mereka dijamah Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua, kecil, besar, tua, muda, anak-anak, remaja, orang tua, kita bisa berdoa. Amin. Saya ingat kurang lebih tahun 2012, waktu saya ke Tanah Perjanjian. Kebetulan saya satu kamar, kan satu rombongan, lalu saya satu kamar dengan seorang opah-opah umur 75 tahun. Jadi waktu pemilihan kamar, ada seorang ibu datengin saya, wah ini kamu anak muda nih, tolong ya kamu nanti sekamar sama papi saya. Oh ya, papinya umur berapa? 75 tahun, puji Tuhan. Ya udah, oke, gak apa-apa sih, gak apa-apa. Mulai hari itu 12 hari perjalanan ke Israel, saya satu kamar dengan opa ini. Waduh, namanya opa-opa saudara. Kadang udah turun dari kamar ke lantai bawah. Aduh, ketinggalan. Apa opa ketinggalan? Gigi palsu ketinggalan. Naik lagi ke atas. Aduh. Kadang kacamata ketinggalan, macam-macam. Banyak kenangannya. Tapi ada satu kesan yang saya tidak pernah lupakan. Tahu saudara? Setiap jam 3:30 pagi, opa ini udah bangun. Karena satu kamar dengan saya dengar suaranya. Ya bahasa. Lalu dia mulai berdoa. Aku berdoa Tuhan buat Indonesia. Berkati Indonesia, pemerintahan. Doa siapa saudara pagi-pagi? Udah habis doain Indonesia, doain Jakarta. Waktu kalau nggak salah masih zamannya Pak Ahok, dia doain juga Pak Jokowi, Pak Ahok. Udah selesai itu, dia doain anggota keluarganya. So bisa bayangin, anaknya ada 9, cucunya 10 saudara. Satu-satu dia sebutin doanya. Saya, haleluya, saya udah tutup selimut begini saudara. Kenapa lama banget doanya gitu. Tapi tahu saudara, pas di akhir-akhir dia berdoa, ini yang bikin saya gak bisa lupa. Terakhir dia berdoa,
Dia sebut nama saya. Oh, aku berdoa juga buat Christian. Tuhan, biar dia rajin berdoa. Saya langsung bangun. Amin, amin, amin. Mungkin saudara ada yang umur 70 tahun ke atas, tapi mungkin ada juga yang belum 70 tahun. Saya cuma mau bilang, jangan kalah dengan opa itu. Amin. Yang luar biasa, saudara. Beberapa tahun kemudian, mungkin umurnya 80 lebih, saya ketemu dengan opa ini lagi, saudara, di salah satu gereja. Wah, Christian, opa Willy nama opa ini. Apa kamu sehat? Opa bukan ya. Saya bilang, opa umur panjang ya. Saya bilang begitu, saudara. Dia bilang, karena suka berdoa, umur panjang. Dia bilang begitu. Ya, pelayanan di gereja jadi pendoa juga. Saudara, kita mungkin nggak bisa lakukan yang lain, tapi saya percaya kita bisa berdoa. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat. Mari kita berdoa.